anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Kita masih di buku tema 3G Perkembangan Teknologi. Subtemanya yang pertama yaitu perkembangan teknologi produksi pangan, namun pembelajaran 3-4. Jadi pembelajaran 1-2 kita sudah pelajari di video pembelajaran sebelumnya ya. Baik, nah jika di video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang teknologi pangan, artinya apa? Nah, untuk pembelajaran saat ini kita akan belajar tujuan dari teknologi pangan. Nah, teknologi pangan ini dilakukan dengan tujuan agar bahan pangan selalu tersedia dan tahan lama. Nah, itu tujuannya. Jadi bahan pangan harus selalu tersedia. Karena apa? Karena kita membutuhkannya setiap hari. Umumnya bahan pangan yang harus selalu tersedia itu berasal dari hasil panen. Nah, adapun waktu panen bahan pangan tersebut tidak terjadi setiap bulan, sehingga waktu panen hanya pada waktu-waktu tertentu. Sementara itu kan kebutuhan kita akan bahan pangan itu tidak bisa menunggu atau tidak dapat menunggu sampai panen tiba. Agar selalu tersedia, dilakukanlah cara-cara teknologi pangan yang terdiri dari cara pengelolaan, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan pangan. Hal itu dilakukan agar makanan dapat tersedia dan tahan lama. Itu ya tujuan teknologi pangan. Dengan teknologi pangan, kita dapat memperoleh makanan dan minuman yang baru. Nah, sebagai contoh, yang pertama, buah kelapa. Nah, buah kelapa yang tidak hanya menghasilkan santan atau buah kelapa menghasilkan santan, buah kelapa juga dapat diolah menjadi berbagai makanan dan minuman. Ya. Jadi bukan hanya menghasilkan santan, tapi bisa diolah menjadi makanan dan minuman. Tidak hanya buah kelapa loh, kulit pisang. Nah, yang kedua, kulit pisang juga dapat dijadikan keripik. Dan yang ketiga, kulit manggis juga dapat diolah menjadi bahan obat penyakit kanker. Jadi cara pengemasan dan pengawetan itu memudahkan kita untuk menjual makanan ke seluruh dunia. Seperti saat ini produksi olahan ikan bangsa Indonesia itu dapat diekspor ke negara-negara benua Eropa. Untuk itu, dikembangkanlah teknik pengemasan yang aman. Salah satunya adalah pengemasan kedap udara yang dapat membuat bahan makanan menjadi tahan lama. Itu ya. Jadi ada tujuan dari teknologi pangan. Baik, kita akan membahas ayo jawab halaman 17. Ayo jawab halaman 17 ya, itu ya, halaman 17. Oke. Nah, yang pertama, terdiri dari apa sajakah teknologi pangan itu? Nah, teknologi pangan terdiri dari cara mengelola, menyimpan, mengemas, dan mengawetkan bahan pangan. Nah, itu ya teknologinya ya. Yang kedua, mengapa bahan pangan harus selalu tersedia? Karena kita membutuhkannya setiap hari. Itu jawabannya. Karena kita membutuhkannya setiap hari. Yang ketiga, apa saja cara yang memudahkan makanan dapat dijual ke luar negeri? Nah, caranya yaitu cara pengemasan dan pengawetan. Nah, itu dua cara itu ya, pengemasan dan pengawetan. Dan nomor yang terakhir yang keempat, sebutkan tujuan teknik pengemasan kedap udara. Tujuannya agar bahan makanan kedap udara dan menjadi tahan lama. Itu tujuannya. Jadi pengemasan kedap udara itu membuat makanan menjadi tahan lama. Oke ya. Baik, kita ke halaman 18. Kita akan mencari tahu nih hasil teknologi pangan dari bahan pangan yang ada di tabel itu ada satu. Nanti akan kita cari lagi apa saja bahan pangannya dengan hasil teknologi. Nah, di sini ada contoh kacang kedelai, itu bisa dijadikan tahu, tempe, kecap, susu kedelai. Nah, yang kedua, tanaman lidah buaya.
Hasilnya untuk apa sih? Ini ada di halaman 5 ya, ayo berlatih. Halaman 18, ayo berlatih ya. Halaman 18. Nah, yang kedua tanaman lidah buaya. Itu dijadikan kosmetik, obat, makanan, dan minuman. Lalu kita mau cari lagi bahan pangan ikan. Nah, hasil teknologinya apa? Bisa dijadikan kerupuk ikan, bisa dijadikan pempek atau batagor dan yang lainnya. Lalu kita cari lagi daging. Daging itu bisa dijadikan apa ya? Sosis atau bakso. Dan kita cari lagi yang kelima, susu sapi. Nah, bisa dijadikan keju, permen, es krim, dan makan yang lainnya. Dan yang keenam, itu kelapa. Nah, bisa dijadikan santan, minuman, dan makanan. Oke ya. Jadi kalau susu sapi juga bisa dibuat untuk jadi mentega, bisa. Oke, ini ada di halaman 18 ya. Ayo mencari tahu halaman 18. Oke. Baik, kita masuk ke halaman 19. Itu ada cerita tentang teknologi pangan dan kehidupan nelayan. Di halaman 19, teknologi pangan dan kehidupan nelayan. Ikan tuna, cakalang, kepiting, cumi-cumi, dan rumput laut itu adalah hasil dari laut yang diekspor ke luar negeri sehingga kehidupan nelayan akan sejahtera meskipun tidak dapat melaut akibat gelombang laut yang tinggi. Jadi teknologi produksi pangan hasil laut Indonesia itu harus dikembangkan. Nah, ini sangat bermanfaat bagi pengelolaan tangkapan hasil laut Indonesia yang berlimpah. Dengan teknologi yang tepat, hasil laut tersebut dapat diekspor ke seluruh penjuru dunia. Ini ya. Jadi sebagian hasil diekspor itu dalam bentuk makanan olahan dan sebagian lagi itu dalam bentuk yang utuh. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi produksi pangan yang tepat. Jika diekspor, maka akan meningkat kehidupan para nelayan, akan sejahtera. Gitu ya. Baik, kita akan ayo bercerita nih di halaman 19. Nomor 1, kapan waktu mereka melaut? Pada sore atau malam hari. Itu ya, pada umumnya nelayan melaut ya. Yang kedua, mengapa mereka hanya melaut pada waktu tertentu? Nomor 2, karena angin bertiup dari darat ke laut sehingga memudahkan nelayan. Nomor 3, bagaimana hasil tangkapan mereka dalam satu hari? Hasil tangkapan dalam satu hari, bila cuaca bagus maka akan banyak tangkapannya. Namun bila cuaca buruk, hasil tangkapannya pun akan menurun. Nomor 4, apa yang dilakukan terhadap hasil tangkapan mereka? Yang dilakukan itu adalah menjualnya dan dikonsumsi. Jadi selain dijual, sebagian juga dikonsumsi. Nomor 5, apakah mereka menggunakan teknologi pangan untuk mengelola hasil tangkapan? Iya. Nomor 6, kemana mereka menjual hasil tangkapan mereka? Menjual ke tengkulak atau pedagang pengumpul ikan. Itu ya. Jadi mereka menjualnya kalau nggak ke tengkulak, ke pedagang pengumpul ikan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana kehidupan mereka saat cuaca buruk terjadi? Hasil tangkapan akan menurun. Itu yang terjadi ya, kalau cuacanya buruk. Oke. Berbicara tentang nelayan, pekerjaan sebagai nelayan itu merupakan pekerjaan yang sangat tangguh loh. Setiap melaut, para nelayan itu bertarung dengan kuatnya ombak untuk mencapai tempat menangkap ikan. Semangat mereka itu untuk mencari nafkah sama dengan semangat para nenek moyang kita. Nenek moyang kita merupakan para pelaut ulung, dikatakan di situ. Ada sebuah lagu, yaitu Nenek Moyangku, ciptaan Ibu Sud. Halaman 20. Nanti ini anak-anak akan
menyanyikannya atau memainkan musiknya ketika jam musik. Oke? Dan diingat, lagu ini menceritakan semangat para nelayan yang bertarung mencari nafkah dengan kuatnya ombak untuk mencapai tempat menangkap ikan, ya. Baik, ketika tadi kita sudah berbicara tentang nelayan. Nah, kita akan memperhatikan halaman 21. Kita akan menentukan luas bangunan persegi dan persegi panjang menggunakan persegi satuan. Bagaimana jika bangunan itu yang dihitung luasnya itu bukan berbentuk persegi atau persegi panjang? Nah, perhatikan gambar berikut di halaman 21. Nah, jadi contohnya dia ada dibagi dua nih dari persegi atau persegi panjang. Jadi anak-anak menghitung yang setengah itu ditambah dengan setengah, sehingga dia menjadi satu persegi. Jadi cara menghitungnya, hitung dulu yang utuh, lalu yang setengah-setengah itu ditambah. Nah, jadi di sini kan ada 2,5 segitiga, ada 2 yang segitiga karena perseginya dipotong menjadi 2. Jadi kalau 2 segitiga itu dihitung menjadi 1 persegi panjang. Ya, kita lihat, ayo lakukannya di halaman 21, ada 2 soal. Nah, luas bangunan B, hitung dulu yang utuh. Baru persegi ditambah persegi itu menjadi 1 persegi satuan. Nah, jadi ada berapa yang B? Iya, ada 6. Oh, ada 5 yang B ya sayang ya, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang B ada 5. Ya, yang B ada 5. Yang C baru ada 6. Yang C-nya 6, yang B-nya 5. Oke? Jadi halaman 21, luas bangun B adalah 5 persegi satuan, luas bangun C adalah 6 persegi satuan. Oke, kita lanjut ke halaman 22. Nah, kalau halaman 22, anak-anak bisa lihat ayo berlatih. Tetapi coba perhatikan di atasnya ayo belajar. Di situ sudah dijelaskan, sama seperti yang tadi, kalau setengah segitiganya ditambahkan dengan setengah segitiganya. Nah, tapi lihat ukuran dengan ukurannya cocok atau tidak. Gitu ya. Contoh ini ayo berlatih halaman 22. JKL. Nah, JKL itu berapa? Iya, 3 kotak persegi. Lalu kalau LMN, iya, 5 kotak persegi. Kalau RST, coba dihitung. Ya, berapa? 5 kotak persegi. Lalu kalau OPQ, berapa OPQ itu? Iya, 9 kotak persegi. Jadi walaupun dia bentuknya segitiga, tapi lihat segitiganya dia kecil atau hanya seperempat gitu ya. Dan UVW adalah ya 11 kotak persegi. Itu ya sayang ya. Oke, nah ketika kita sudah menghitung luas bangun, nah ini juga bisa kita lihat di dalam kolam berenang. Nah, luas bangun kolam berenang yang ada kotak-kotak, atau kita juga bisa melihat di lantai keramik, nah gitu ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan sudah belajar tentang mengapung dan menggunakan alat bantu. Nah, pembelajaran kali ini kita akan berlatih tentang mengapung tanpa menggunakan alat bantu, halaman 23. Untuk dapat mengapung tanpa alat bantu, itu dibutuhkan latihan yang berulang-ulang. Jangan berputus asa, karena kunci utama keberhasilannya. Nah, untuk berlatih mengapung tanpa alat bantu, lihat di halaman 23 ada 3 langkah-langkahnya.
Anak-anak bisa berlatih 3 langkah-langkah ini sehingga dapat mengapung tanpa berpegangan pada tepi kolam. Ya. Oke. Kita masuk ke halaman yang ke-24. Nah, 24 ini ada teknologi pengelolaan buah kelapa. Jadi, air kelapa itu, apalagi air kelapa muda, itu terasa segar bila diminum saat dahaga. Nah, tanaman kelapa itu dia berbuah sepanjang tahun loh. Dan dijual ke pasar atau ke sentra pengelolaan buah kelapa. Nah, di sentra pengelolaan buah kelapa diolah menjadi berbagai macam produk. Nah, secara berkelompok ini ya. Jadi dengan teknologi pangan, hasil olahan buah kelapa itu memiliki nilai yang lebih tinggi. Nah, teknologi pengelolaan yang digunakan itu diantaranya pembuatan kecap dan sari kelapa, dibutuhkannya mikrobakteri. Pembuatan koktail atau dilakukan dengan pasteurisasi agar tahan lama. Apa itu? Pasteurisasi adalah proses pemanasan makanan. Sama halnya dengan sterilisasi, tapi kalau sterilisasi itu sampai titik didihnya yang paling tinggi. Itu bedanya. Yang ketiga, pembuatan selai kelapa yang menggunakan asam silfrat untuk mengatur keasamannya. Dan yang keempat, pembuatan gula kelapa. Dia diawetkan ya, tapi aman bagi kesehatan. Jadi tidak hanya itu, air kelapa dan santan kelapa juga dikemas dalam bentuk minuman dan dalam bentuk bubuk. Jadi air kelapa itu dalam bentuk minuman, santan itu dalam bentuk bubuk kemasan sehingga tidak mudah basi. Jadi dengan teknologi pangan ini membuat makanan itu tidak basi sehingga sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ayo menulis halaman 25. Ayo silakan ditulis kalimat utama dalam paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Paragraf pertama itu air kelapa muda segar diminum saat dahaga, itu di kalimat akhirnya ya. Lalu paragraf kedua, tanaman kelapa berbuah sepanjang tahun dan dijual ke pasar serta sentra pengelolaan buah kelapa. Nah, itu kalimat terakhir. Yang paragraf 3 itu di sentra pengelolaan buah kelapa diolah menjadi berbagai macam produk secara berkelompok. Paragraf awal ya, yang pertama. Paragraf 4, pengelolaan kelapa dilakukan dengan menerapkan teknologi pangan. Nah, itu masih kalimat di awal ya, paragraf 4. Dan paragraf 5, kemajuan teknologi pangan sangat berguna bagi kehidupan manusia, itu kalimat terakhir di paragraf 5. Jadi anak-anak bisa menulisnya, nanti saat Zoom akan Miss tanyakan kembali ya. Oke, kita masuk ke halaman 26. Di sentra pengelolaan buah kelapa terdapat beberapa kelompok kerja. Jadi kelompok-kelompok kerja ini bisa menghasilkan sari kelapa, kecap, gula merah atau gula kelapa, koktail kelapa, dan selai kelapa. Tetapi dengan perbedaan itu, kita harus menghargai satu sama lain. Kalau kita tidak menghargai satu sama lain, maka akan menyebabkan terjadinya perselisihan. Ya. Baik, kita akan mendiskusikan halaman 27, ada 4 titik di sini. Yang pertama, apa saja sikap menghargai keberagaman pada teks di atas? Halaman 27. Tidak menyombongkan diri dan merasa iri dengan anggota kelompok. Itu ya. Titik yang kedua, apakah menghargai keberagaman penting bagi kita? Ya, itu sangat penting ya. Yang ketiga, siapa yang harus selalu menjaga sikap menghargai keberagaman? Kita semua. Dan yang keempat, apa yang terjadi bila sesama kita sudah tidak ada lagi sikap menghargai keberagaman, terjadi perselisihan atau pertengkaran, itu ya. Baik,
Nah, masih di halaman 27, bagaimana sikapmu? Nomor 1, saat lomba gerak jalan, kelompokku tiba di finish terlebih dahulu. Sikapku terhadap kelompok lain adalah, nah, ikut memberi, halaman 27 ya, ikut memberi semangat. Jadi tanda checklist ya. Nomor 2, seorang teman bersedih karena tidak mengerjakan tugas. Nah, sikap terbaikku adalah apa? Sikap terbaik yang mana? Iya, menghibur dan menemani, membantunya. Nah, jadi menemani dan membantunya. Yang ketiga, ibu guru meminta aku untuk membentuk kelompok. Aku akan memilih titik-titik sebagai anggota kelompok. Memilih siapa? Siapa saja. Nomor 4, seorang teman tidak mau berteman dengan teman yang lain. Hal itu karena nilai-nilai pelajarannya tidak bagus. Yang akan aku lakukan adalah mengingatkannya untuk berteman dengan siapa saja. Oke? Oke. Baik, pembelajaran kita sampai di sini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya dan sampai jumpa saat kita melakukan Zoom ya. Bye bye.